Sari menatap Bima dengan penuh keheranan. Pertemuan macam apa ini? Lebih dari setahun tidak berjumpa dan harus bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Benar-benar seperti skenario sinetron, pikirnya. Tentu saja, Bima belum menyadari kehadiran mantan istrinya. Ia sedang berada di tengah lingkaran teman-temannya, berpakaian necis, sedikit angkuh, dengan ekspresi kepuasan yang sangat jelas di wajahnya. Dulu, Sari tidak pernah menyadari betapa konyol dan tidak menyenangkannya penampilan Bima. Ia selalu mengira Bima adalah pria yang sangat cerdas dan percaya diri. Rasa hormat pada diri sendiri memang kualitas yang baik, tetapi sepertinya pria ini hanya menaruh hormat pada dirinya sendiri. Budi, yang duduk di hadapan Sari, mengikuti arah pandangannya dan menatapnya dengan bertanya. Sepertinya itu. Dia. Ya? Iya. Itu dia. Angguk Sari dengan senyum tipis. Kita pindah saja. Kenapa? Aku suka di sini kok. Tidak apa-apa, jawab Sari dengan tulus. Baiklah, kalau begitu. Budi menepuk pundak Sari dengan lembut untuk memberinya semangat. Sentuhannya selalu berhasil menenangkan dan membuat wanita itu rileks, termasuk kali ini. Betapa beruntungnya mereka bisa bertemu. Jika tidak, Sari mungkin akan selamanya terjebak dalam keyakinan bahwa semua pria sama seperti mantan suaminya. Saat itu, Bima sedang dengan gaya sok pintarnya menjelaskan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tampak seperti seekor kalkun yang menggembungkan dada karena bangga. Sari mengenali beberapa orang di meja itu. Ada dua sahabat Bima beserta istri-istri mereka. Sari tidak pernah terlalu menyukai pergaulan mereka. Ia bahkan tidak tahu harus membicarakan apa dengan mereka. Tidak ada minat yang sama. Tidak ada titik temu. Para istri sahabat Bima biasanya membahas resep masakan, urusan kebun di villa, obrolan seputar diskon di mall, atau model ponsel terbaru. Sari tidak bisa dan tidak mau mengimbangi topik-topik itu. Baginya, para wanita itu terasa tidak tulus, tidak ramah, palsu, dan berpikiran sempit. Karena itulah Sari selalu merasa seperti orang asing di antara mereka dan berharap malam yang membosankan bersama teman-teman suaminya akan cepat berakhir. Di rumah, ia biasanya akan mendengar rentetan tuduhan dari suaminya tentang betapa tidak pandainya ia bergaul. Kamu itu duduk diam saja seperti orang udik, tidak bisa bicara sepatah kata pun. Aku malu punya istri kampungan sepertimu. Sari bahkan merasa bersalah dan sering meminta maaf. Saat itu, ia berpikir Bima benar. Mungkin ia memang istri yang buruk, dan mungkin ia memang bodoh karena tidak bisa mengobrol dengan orang lain. Masalahnya, Sari tidak punya banyak pengalaman berinteraksi dengan pria sebelumnya. Mungkin itu sebabnya ia tidak bisa langsung melihat karakter suaminya yang sebenarnya. Bima mendekatinya dengan sangat gencar dan penuh percaya diri, menciptakan citra seorang pria sukses dan cerdas yang akan menjadi sandaran kokoh bagi istrinya. Sari yang saat itu masih sangat muda dan naif pun jatuh hati. Seiring berjalannya waktu, ketika masalah mulai muncul, ia merasa sayang dan takut untuk menghancurkan hubungan itu. Sari tumbuh tanpa seorang ayah. Ia dan ibunya tinggal di sebuah rumah peta kontrakan di pinggiran Jakarta. Daerah itu bukanlah kawasan elit atau sejahtera, tetapi tepat di luar jendela mereka terhampar sebuah tanah kosong yang luas, ditumbuhi ilalang tinggi dan dilintasi jalan-jalan setapak. Di seberang tanah kosong itu ada jalan tol, tempat truk-truk besar dan kontainer melaju kencang. Terkadang, Sari hanya duduk di ambang jendela dan mengamati mobil-mobil, para pejalan kaki yang bergegas melintasi lapangan, dan anak-anak yang bermain layang-layang. Pemandangan matahari terbenam dan terbit dari jendela satu-satunya kamar mereka begitu menakjubkan, membuat napasnya tertahan. Sari pernah mencoba melukisnya, tetapi tidak pernah berhasil. Sepertinya takdir tidak memberkatinya dengan bakat seni. Masa kecil Sari jauh dari kata sejahtera secara finansial. Ibunya bekerja sebagai guru honorer di sebuah SD negeri. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan itu, tetapi gaji guru saat itu sangat kecil, dan seringkali terlambat dibayarkan.
Ibunya sering harus pinjam dulu ke tetangga sampai gajian. Pernah selama beberapa hari, mereka hanya makan nasi dengan mie instan. Tapi bahkan dalam situasi seperti itu, ibunya selalu punya ide kreatif. Kadang ia membuat telur dadar mie, kadang ia menggoreng bakwan dari sisa tepung dan sayuran seadanya yang rasanya luar biasa lezat. Sari tahu mereka tidak punya banyak uang, jadi ia tidak pernah menuntut hadiah mahal. Namun sesekali, ibunya akan mengajaknya ke pasar grosir di Jatinegara, dan mereka akan mencari baju baru. Baju-baju itu murah, tetapi sangat manis. Ibu Sari punya selera yang sangat bagus. Ia selalu memilihkan sesuatu yang sangat cocok untuk putrinya. Selain itu, Sari punya banyak teman di lingkungannya. Ia selalu menanti-nanti liburan sekolah, terutama liburan panjang akhir semester. Ada permainan dari pagi hingga malam di tanah kosong, saling berkunjung ke rumah teman, dan petualangan yang tak ada habisnya. Terkadang, Sari dan anak-anak lain di lingkungannya pergi ke bioskop atau ke taman hiburan lokal, meskipun tidak sesering yang mereka inginkan. Hampir semua anak-anak itu berasal dari keluarga yang keadaannya kurang lebih sama seperti Sari. Uang adalah barang langka bagi semua orang saat itu, tetapi itu tidak menghalangi siapapun untuk menikmati masa kecil. Ibunya bahkan berhasil, dengan gajinya yang pas-pasan, untuk merayakan ulang tahun Sari. Ia akan memasak sendiri, membuat kue bolu sederhana, nasi kuning dengan ayam goreng khasnya, dan memotong buah-buahan. Sungguh luar biasa rasanya. Sari sering mengenang masa kecilnya dengan kehangatan dan nostalgia. Waktu yang cerah, bahagia, dan tanpa beban. Sari bahkan tidak ingat pernah merasa sedih karena tidak memiliki ayah. Pertama, ia tidak sendirian. Sahabatnya Siti juga dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Tetangganya, Petruk, juga tumbuh tanpa ayah. Dan masih banyak lagi yang lain. Kedua, ibunya pernah bercerita bahwa ayahnya seorang pemabuk, dan itulah sebabnya mereka bercerai ketika Sari belum genap berusia 3 tahun. Sari tahu seperti apa rasanya punya ayah pemabuk dari contoh tetangga di atas rumahnya. Om Mamat akan mabuk dan membuat keributan di rumahnya. Teriakan, makian, suara perabotan yang jatuh, dan tangisan anak-anak kecil yang harus hidup dalam suasana seperti itu. Tidak, terima kasih. Sari tidak menginginkan kebahagiaan semacam itu. Setelah bercerai, ayahnya sempat muncul sesekali, mengajak Sari jalan-jalan, bahkan memberikan nafkah anak yang jumlahnya sangat kecil. Tetapi kemudian ia memiliki keluarga baru, dan setelah melupakan putri sulungnya, ia pindah permanen ke sebuah desa terpencil di Jawa. Sejak saat itu, tidak ada kabar berita darinya. Tentu saja, pembayaran nafkah anak berhenti. Anak-anak barunya juga butuh uang. Ibunya tidak pernah menyesalinya, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Biarlah kita hidup sederhana, yang penting tenang, katanya. Itu sangat berharga, percayalah. Dan Sari selalu percaya pada ibunya. Lagi pula, Sari tidak merasa hidup dalam kemiskinan yang parah. Ia merasa cukup. Memang, Sari tidak punya ayah, tapi ia punya ibu terbaik di dunia. Baik hati, sensitif, dan penuh pengertian. Ibunya tidak pernah memarahinya karena kesalahan. Sebaliknya, ia akan mengajak Sari duduk dan berbicara panjang lebar. Percakapan itu selalu membuat hati Sari terasa lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Sari belajar banyak dari obrolan-obrolan itu dan berusaha untuk bersikap lebih baik di kemudian hari. Sari sangat menghargai perlakuan ibunya. Ia melihat bagaimana orang tua lain mendidik anak-anak mereka. Ibu Siti kadang berteriak begitu keras sampai jendela bergetar. Petruk bahkan sesekali dipukul dengan sapu lidi dan terkadang tidak mau pulang ke rumah karena takut dihukum. Tidak, hubungan Sari dan ibunya sangat berbeda. Ibunya mendukungnya dalam segala hal dan tidak pernah menyalahkannya. Misalnya, untuk nilai-nilainya. Di sekolah, Sari adalah siswa rata-rata. Ia mendapat peringkat yang cukup baik berkat ketekunan dan sifatnya yang penurut. Ia bahkan tidak pernah bermimpi mendapat nilai sempurna.
Pelajaran sekolah tidak mudah baginya. Ibunya juga tidak terlalu ambisius untuk menuntut medali emas dari putrinya seperti orang tua lain yang juga berprofesi sebagai guru. Tidak. Sari tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang nyaman secara psikologis. Namun, di kelas 5 SD, terungkap bahwa gadis pendiam dan biasa-biasa saja bernama Sari ini juga punya bakatnya sendiri. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam bahasa asing. Pelajaran bahasa Inggris dimulai di kelas 5. Dan langsung terlihat bahwa Sari menyerap materi dengan mudah. Kosakata gampang dihafal, dan struktur kalimat yang rumit pun ia susun tanpa kesalahan. Gadis itu seolah-olah secara intuitif merasakan bahasa dan dengan mudah memahami dasarnya. Ia bahkan mulai belajar bahasa Prancis sendiri dari buku-buku otodidak karena iseng, dan semuanya berjalan lancar. Ibunya bangga dengan kesuksesan putrinya dan mendukungnya. Meskipun uang pas-pasan, sang ibu berhasil menemukan dana untuk kursus bahasa asing di sebuah lembaga bimbingan belajar. Sari jatuh cinta pada tempat itu. Ia menyukai segalanya di sana, suasananya, keramahan para pengajar, dan siswa-siswa lain yang sama bersemangatnya seperti dirinya. Sari membuat kemajuan pesat. Saat kelas 3 SMA, ia sudah tahu pasti kemana ia akan melanjutkan pendidikan setelah lulus. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Ia tidak melihat jalan lain untuk dirinya. Ibunya mendukung keputusan itu. Kasihanilah ibumu, keluh Bude Tumini, Ibu Siti, yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Seumur hidup dia banting tulang untukmu. Masuk SMK saja, belajar jadi penjahit atau koki. Kamu akan punya keahlian, dan dalam 3 tahun sudah bisa mulai cari uang. Ibunya jadi lebih ringan bebannya. Ini masih 2 tahun lagi di SMA, terus 5 tahun di universitas. 7 tahun lagi masih jadi beban ibumu. Ya ampun, Tumini, apa yang kamu bicarakan? Seru Ibu Sari dengan kaget. Ini masa depannya. Dia itu penerjemah berbakat. 7 tahun itu sebentar, tidak akan terasa. Ya, terserah kalianlah. Siti, putri Bude Tumini sekaligus sahabat Sari, masuk ke SMK jurusan Tata Boga. Dan benar saja, 3 tahun kemudian ia sudah mendapatkan gaji yang lumayan di sebuah pabrik kue. Saat itu, Sari baru menjadi mahasiswi tingkat pertama. Siti mulai berpakaian modis, jalan-jalan ke kafe dengan teman-teman barunya, dan memakai riasan yang mencolok. Awalnya ia mengajak Sari, tapi Sari mana bisa menyaingi gaya hidup temannya yang dewasa dan mandiri itu. Pertama, ia tidak punya uang untuk semua itu. Kedua, kuliah di universitas menyita banyak waktu. Jadi, begitulah, jalan hidup mereka perlahan-lahan berpisah. Tapi Sari tidak berkecil hati. Ia punya kehidupannya sendiri yang cerah dan penuh warna di universitas. Ia menyukai segalanya. Ia sangat bahagia ketika tahu bahwa ia diterima di jalur undangan tanpa biaya, dan betapa bahagianya sang ibu. Ibu selalu percaya padamu, kata ibunya pada malam bersejarah ketika hasil ujian diumumkan. Dengan penuh sukacita, ibunya bahkan menyiapkan makan malam istimewa untuk mereka berdua. Ibu tidak pernah ragu kamu akan berhasil, tapi tetap saja khawatir. Sekarang ibu lihat, kekhawatiran itu sia-sia. Ayo, nak, belajarlah yang rajin. Sekarang masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Kamu pasti bisa. Kamu anak ibu yang pintar. Dan Sari berusaha keras. Ia belajar dengan penuh semangat. Di SMA ia tidak pernah menjadi juara kelas. Tetapi di sini, ia tiba-tiba menjadi mahasiswi terbaik di angkatannya dan bahkan mendapatkan beasiswa prestasi, yang sangat membantunya. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, setidaknya cukup untuk ongkos transport ke kampus selama sebulan. Mata kuliah linguistik diajarkan oleh seorang profesor sekaligus dekan fakultas Pak Suryo. Beliau adalah seorang pria yang sudah sangat sepuh, kurus, dengan rambut beruban yang elegan, dan selalu berpakaian rapi. Tidak ada jeans atau kaos seperti dosen-dosen muda. Hanya kemeja putih bersih,
celana bahan dengan lipatan setrika yang tajam, rompi, dan jas. Dan disitulah letak pesona khasnya. Pak Suryo sangat mencintai bidang ilmunya. Itu terlihat jelas dan sangat menarik. Di kelasnya, para mahasiswa duduk hening, menyimak sang profesor dengan mata berbinar, menangkap setiap katanya. Kuliah Pak Suryo berlalu sekejap mata. Akibatnya, tingkat kelulusan di kelasnya sangat tinggi. Mahasiswa bahkan tidak perlu belajar keras untuk ujiannya. Materi seolah-olah secara ajaib tersusun rapi di kepala mereka. Benar-benar seperti sihir. Pada akhirnya, Sari menulis skripsi di bawah bimbingan Pak Suryo. Beliau adalah dosen favoritnya, jadi Sari senang bisa menjadi anak bimbingannya. Sang profesor pun tampaknya menaruh simpati pada mahasiswi berbakat itu. Anda punya bakat istimewa. Anda sangat peka terhadap bahasa, kata Pak Suryo berulang kali kepada Sari. Masa depan yang cerah menanti Anda. Selama proses pengerjaan skripsi, profesor dan mahasiswinya menjadi lebih dekat. Tanpa disadari, percakapan mereka sering beralih ke topik pribadi. Begitulah Sari mengetahui bahwa Pak Suryo memiliki seorang istri dan seekor anjing kesayangan bernama Naila. Namun, Tuhan tidak memberi mereka anak. Sebagai gantinya, sang profesor praktis membesarkan keponakannya, putra dari adiknya. Ayah anak itu meninggal di usia muda, sehingga sang paman menggantikan figur orang tua. Pak Suryolah yang membantu Sari mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merekomendasikannya kepada beberapa kenalannya di sebuah biro perjalanan wisata. Sari sangat berterima kasih padanya. Ia tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan bagi seseorang tanpa pengalaman atau koneksi, dan di sini, semuanya terselesaikan dengan begitu baik. Kenalanku itu nanti akan berterima kasih padaku karena sudah merekomendasikanmu, kata Pak Suryo sambil tersenyum hangat menanggapi ucapan terima kasih Sari. Dan dimulailah kehidupan yang sama sekali berbeda bagi Sari. Pertama, ia kini punya uang sendiri. Bukan uang receh seperti beasiswa. Setelah menerima gaji pertamanya, Sari tertegun karena kaget. Jumlahnya hampir 3 kali lipat dari gaji ibunya. Ia langsung memborong makanan lezat untuk makan malam perayaan. Ia juga memilihkan gaun batik yang indah untuk ibunya di toko. Ia tahu ibunya sudah lama menginginkannya. Ibunya sampai menangis karena bahagia untuk putrinya. Dan tentu saja, hadiah dari Sari sangat menyentuh hatinya. Inilah saatnya aku akhirnya bisa berkata bahwa semua ini tidak sia-sia, kata ibunya saat bersulang malam itu. Aku tidak pernah ragu, tapi aku tidak menyangka jalan hidupmu akan semulus ini sejak awal. Nah, sekarang saatnya memikirkan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Entah kenapa, Sari selalu menghindari topik ini. Sari adalah gadis yang sangat menarik, dan ia tahu itu. Rambutnya berwarna koklat gelap sebahu, matanya besar dan koklat, alisnya tebal dan melengkung. Tubuhnya langsing, jenjang, dan tinggi. Sari seringkali menangkap tatapan tertarik dari para pria, tetapi ia sadar bahwa saat itu belum waktunya untuk menjalin hubungan. Ia harus menyelesaikan kuliah dan mandiri terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun itu, tidak ada pria yang berhasil membuatnya mabuk kepayang hingga melupakan semua rencana hidupnya dan terjun sepenuhnya ke dalam perasaan. Sari hanya ingin membangun dirinya sendiri terlebih dahulu, mendapatkan profesi, menjadi mandiri dan independen, baru kemudian memikirkan yang lain. Di depan mata Sari ada contoh sahabatnya, Siti. Ia menikah segera setelah lulus SMK, hamil oleh pacar barunya, dan terpaksa menikah. Pria itu, sama seperti Siti, tidak punya apa-apa. Ia hanya seorang pemuda dari kampung. Tentu saja, pasangan itu tinggal di rumah kontrakan Ibu Siti. Pertengkaran dan gesekan menjadi lebih sering, ketenangan dan ruang gerak semakin sempit. Kemudian, Siti melahirkan 3 anak perempuan. Satu persatu, kelahiran setiap cucu perempuan disambut oleh Bude Tumini bukan dengan sukacita, melainkan dengan kekesalan. Kenapa beranak pinak seperti kelinci? Keluhnya kepada tetangga tentang pasangan muda yang tidak bertanggung jawab itu.
Di rumah petak sekecil ini sudah ada 6 orang. Kita hidup tumpang tindih. Bukannya bekerja, Siti malah melahirkan setiap tahun. Dan suaminya itu tidak lebih baik. Masih terus mencari jati diri, tidak ketemu-ketemu. Tidak. Sari menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda untuk dirinya. Ia membayangkan masa depan yang lain. Suami yang cerdas dan baik hati yang mencintai dan merawat istrinya. 2 anak, laki-laki dan perempuan. Apartemen pribadi yang luas dengan interior yang bagus. Sari tahu bahwa sekarang semua itu akan menjadi kenyataan. Pendidikan yang baik, pekerjaan bergengsi, gaji yang besar. Sari sudah membuka rekening di bank dan setiap bulan menabung, demi sebuah mimpi, tempat tinggal sendiri. Sari, yang seumur hidupnya belum pernah melihat laut, dalam beberapa tahun berhasil mengunjungi Bali, Lombok, bahkan Singapura dan Thailand. Ia bekerja di biro perjalanan, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan paket wisata promo dengan harga miring. Ia juga mengajak ibunya berlibur. Sungguh sebuah kebahagiaan bisa mewujudkan impian terpendam orang yang paling ia cintai. Bagaimanapun, ibunya, yang sudah berumur, baru pertama kali melihat laut. Kenangan-kenangan itu menghangatkan hati Sari. Ia senang karena sempat membuat ibunya bahagia, sempat menunjukkan padanya sepotong dunia. Namun, kehidupan asmara Sari sepertinya tidak berjalan mulus. Ia tidak pandai berinteraksi dengan pria. Ia tidak punya pengalaman. Di sekolah, Sari tidak terlalu tertarik pada anak laki-laki. Ia masih terlalu kecil. Tentu, banyak teman sebayanya yang sudah berpacaran. Tapi Sari sepertinya telat panas dalam hal ini. Di universitas, kebetulan di jurusannya hampir tidak ada laki-laki. Dan kalaupun ada, saat itu Sari fokus pada belajar dan karier. Tidak ada waktu untuk romansa. Kemudian, Sari mulai takut pada pria. Mereka semua terasa aneh, berisik, dan kuat. Bagaimana cara berinteraksi dengan mereka? Siapa yang tahu? Tentu saja, sesekali ada pria yang memperhatikannya. Tetapi Sari akan menjadi takut, bingung, malu, dan melakukan segala cara agar si pengagum cepat menyerah. Sari sadar bahwa situasi ini tidak normal. Ia bahkan sudah berencana untuk pergi ke psikolog untuk mencari dan mengatasi trauma yang menghalanginya menjalin hubungan. Tapi kemudian, muncullah dia, Bima. Seorang pria tampan, terawat, berpakaian modis dan mahal, tinggi, atletis, dengan sikap yang sempurna. Jelas seorang pengunjung tetap pusat kebugaran, tetapi bukan tipe pria berotot berlebihan. Langkahnya ringan dan bersemangat. Senyumnya memesona. Ia datang ke kantor biro perjalanan mereka beberapa kali untuk urusan pekerjaan dan selalu menyapa Sari dengan sangat ramah. Sari merasakan tatapannya dan langsung merasa malu, memarahi dirinya sendiri karena sifat pemalunya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, mereka bertemu bukan di kantor, melainkan di jalan. Sampai hari ini, Sari masih tidak tahu apakah itu kebetulan atau Bima yang sengaja merancang pertemuan tak terduga itu. Tapi sekarang itu tidak penting lagi. Sari keluar dari toko buku dan bertabrakan dengan Bima di pintu. Ia tersenyum, mempersilakan Sari lewat, dan menyapa dengan ramah. Sari menjawab sapaannya dengan malu-malu, merasakan jantungnya berdebar kencang dan punggungnya meremang. Begitulah efek Bima padanya. Bertemu ya bertemu. Itu biasa. Sari berjalan terus, tetapi Bima menyusulnya beberapa menit kemudian. Awalnya, ia hanya berjalan diam di sampingnya. Sari tidak tahu harus bereaksi bagaimana, dan Bima sepertinya menikmati kebingungannya. "Kamu manis sekali kalau sedang malu," kata Bima akhirnya. "Dan secara umum, kamu sangat cantik, dan gadis yang pemalu. Aku belum pernah bertemu yang sepertimu sebelumnya." "Terima kasih," bisik Sari. Pujian itu membuatnya melayang. Ya, ia sadar Bima memandangnya dengan cara yang istimewa. Tapi ia tidak pernah berpikir Bima akan mengakui perasaannya seperti ini. Lalu, apa selanjutnya? Selanjutnya,
Bima mengambil alih semua inisiatif. Sari bahkan tidak sadar kapan ia berhenti merasa malu. Mereka hanya berjalan-jalan keliling kota dan mengobrol tentang segala hal, seperti teman lama. Bima adalah teman bicara yang luar biasa. Sepertinya ia bisa mengimbangi topik apapun. Ternyata, ia bekerja sebagai manajer departemen di sebuah perusahaan minyak dan gas. Mereka sudah lama bekerja sama dengan Biro Perjalanan Sari, membeli paket liburan secara grosir sebagai hadiah bagi karyawan berprestasi. Untuk urusan itulah Bima sesekali datang menemui atasan Sari. Bima tinggal sendirian di apartemen miliknya sendiri. Dan yang terpenting, saat ini ia sedang tidak menjalin hubungan, tetapi sangat ingin. Sejak kecil aku bermimpi bertemu gadis yang pemalu, lembut, dan cantik, curhat Bima pada Sari. Idolaku adalah Cinderella dari film Disney. Kukira gadis seperti itu sudah tidak ada lagi, tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan sepertinya, kamu persis seperti itu. Saat itu, Sari luluh oleh pujian dan perbandingannya yang terasa manis. Baru belakangan ia sadar bahwa Cinderella bukanlah karakter yang paling bahagia atau mandiri. Ia hidup, bekerja keras, bersabar, dan tidak pernah mengeluh. Ya, memang, istri seperti itulah yang dibutuhkan Bima. Ia bahkan tidak menyembunyikannya. Hanya saja, Sari terlalu naif dan tidak berpengalaman untuk langsung mengerti. Mereka pun mulai berkencan. Bima menjadi dinding kokoh yang selalu diimpikan Sari. Ia tahu persis kemana mereka harus pergi, nonton film apa, atau makan di restoran mana. Ia mengatur semua kegiatan mereka, memberi Sari hadiah, dan melimpahinya dengan perhatian. Sari menyukainya saat itu. Akhirnya, ia tidak perlu memutuskan apa-apa. Begitu menyenangkan rasanya ada orang lain yang bertanggung jawab untukmu. Dan Bima dengan senang hati mengambil tanggung jawab itu. Setiap malam, Bima menjemputnya di kantor. Mereka makan malam di sebuah restoran, lalu berjalan-jalan santai keliling kota. Kadang-kadang mereka nonton bioskop, kadang bermain bowling. Sesekali, mereka bertemu dengan teman-teman Bima. Sari tersenyum pada orang-orang itu, tetapi sayangnya tidak bisa menemukan kesamaan dengan pasangan mereka. Oleh karena itu, pertemuan bersama seperti ini membuat Sari tidak nyaman, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya pada Bima. Ia ingin Bima hanya merasakan emosi positif saat bersamanya. Sari memang seringkali menyesuaikan diri dengan Bima. Ia tidak selalu menyukai film yang dipilih Bima, tetapi ia menunjukkan antusiasme penuh. Di kafe, Sari juga memesan apa yang direkomendasikan pasangannya, dan begitulah dalam segala hal. Bima berulang kali mengatakan bahwa Sari adalah gadis impiannya, menyebutnya unik, satu-satunya. Dan Sari hanya tidak ingin mengecewakannya. Kemudian, setelah sekitar 1 tahun berkencan, Bima melamar Sari. Itu benar-benar tak terduga. Tetapi dilakukan sesuai dengan semua aturan. Di restoran, dengan musik romantis, berlutut dengan satu kaki, dan menyodorkan kotak beludru merah berisi cincin. Sari menutup wajahnya dengan tangan dan tertawa. Ia merasa bahagia dan terlindungi, mimpinya menjadi kenyataan. Sekarang ia akan memiliki keluarga yang kuat dan harmonis, suami yang baik dan mapan, pekerjaan yang dicintai dan gaji yang bagus sudah ia miliki. Wow! Semua seperti yang pernah ia bayangkan. Apakah ini benar-benar terjadi padanya? Tentu saja, Sari menjawab ya. Tidak mungkin sebaliknya. Lalu, tibalah saatnya bertemu dengan orang tua Bima. Sari sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kaya, sementara ia berasal dari keluarga miskin dan tidak lengkap. Tapi semuanya berjalan lancar. Ayah dan ibu Bima sepenuhnya menyetujui pilihan putra mereka. Sepertinya mereka sangat menyukai Sari. Bima sudah banyak bercerita tentangmu pada kami, senyum calon ibu mertuanya. Sekarang kami lihat sendiri bahwa penilaiannya benar. Kamu memang gadis yang luar biasa. Namun, bagi Ibu Sari, Bima langsung menimbulkan kecurigaan.
Sari langsung tahu dari tatapan dan ekspresi wajah ibunya. Tentu saja, ini hidupmu, kata ibunya berbagi pendapat setelah Bima pulang. Tapi menurut ibu dia terlalu, entahlah, ibu tidak tahu kata yang tepat. Terlalu percaya diri. Apa dia tidak terlalu mendominasimu? Ah, ibu ini. Sari memeluk ibunya erat-rata. Dia orang terbaik di dunia. Semoga saja begitu. Sari saat itu berpikir ibunya hanya sedikit cemburu. Tentu saja, selama bertahun-tahun mereka hidup berdua, begitu akrab, dan sekarang tiba-tiba putrinya memulai kehidupannya sendiri yang terpisah. Setelah menikah, Sari pindah ke apartemen Bima. Apartemen yang luas, berperabotan mahal di pusat kota. Tempat yang indah. Sari berusaha menyenangkan suaminya, menjaga sarang mereka tetap bersih sempurna. Bima sepertinya tidak pernah menegur istri mudanya, tetapi ketika ia melihat sesuatu yang tidak beres, ia akan mengerutkan kening tanpa sadar, dan Sari berusaha untuk tidak membiarkan situasi seperti itu terjadi. Bima adalah orang yang sangat rapi dan menuntut hal yang sama dari orang lain. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak menunda memiliki anak. Itu adalah keinginan Bima. Ia sangat menginginkan seorang putra, seorang pewaris, katanya. Sari entah kenapa takut mereka tidak akan segera punya anak. Di kantor, ia mendengar cerita dari rekan-rekannya bahwa saat ini tidak mudah untuk melahirkan bayi yang sehat. Banyak yang harus menjalani perawatan bertahun-tahun sebelum bisa hamil. Dan Sari sangat tidak ingin mengecewakan suaminya. Bima suka jika semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap penyimpangan dari jadwal akan membuatnya kesal. Tapi kekhawatiran Sari tidak beralasan. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan, ia dengan gembira mengumumkan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung. Bima tersenyum begitu bahagia sehingga hati istrinya menghangat. Ia berpikir bahwa anak mereka akan memiliki ayah yang paling peduli dan penyayang, tidak seperti ayahnya sendiri. Kehamilannya tidak berjalan mudah sejak awal. Sari menderita mual parah di pagi hari. Terkadang ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk pergi bekerja. Yang mengejutkan, Sari memperhatikan bahwa hal ini membuat Bima kesal. Tentu, ia berusaha keras merawat istrinya, berlari membeli obat mual di malam hari, mengantar istrinya ke semua pemeriksaan USG, bahkan sesekali memasak. Tapi terlalu sering Bima menyebut-nyebut tentang wanita Indonesia zaman dulu yang kuat, yang melahirkan di sawah dan baik-baik saja. Dan yang lebih buruk, ia membandingkan Sari dengan istri teman-temannya yang bahkan tidak merasakan kehamilan mereka. Itu menyakitkan, tapi Sari diam. Ia tidak ingin bertengkar dengan suaminya. Pada salah satu pemeriksaan rutin, terungkap alasan kondisi Sari yang buruk. Ternyata ia mengandung bukan satu, tetapi 2 bayi sekaligus. Kembar. Itulah sebabnya ia merasa lemah, mual, dan mengalami kenikmatan lainnya. Mendengar berita itu, Sari hampir jatuh dari ranjang pemeriksaan. Awalnya kaget, lalu gelombang kebahagiaan hangat menyelimuti hati calon ibu itu. Bima, yang hadir saat itu, tampak sedikit bingung. Setidaknya ada satu laki-laki, kan? Tanyanya. Wah, Bapak, masih terlalu dini untuk tahu. Lagi pula apa bedanya? Yang penting anak-anak sehat dan berkembang dengan baik. Bima sangat fanatik menginginkan seorang putra, seorang pewaris. Ia sering berbicara tentang bagaimana ia akan mengajaknya memancing, mengajarinya berenang, naik sepeda. Ia berencana mendaftarkan anaknya ke kelas bela diri karena karakter laki-laki hanya ditempa melalui olahraga. Sari bahkan takut pada USG berikutnya mereka akan diberitahu bahwa keduanya perempuan. Bima pasti akan kecewa dan mungkin akan menyalahkannya. Ya, belakangan ini Bima mulai sering mengeluh tentang istrinya. Masaknya tidak benar, bersih-bersihnya tidak cukup teliti. Tapi itu hanya saat suasana hatinya sedang buruk. Selebihnya, ia tetap merawat Sari, tetap melimpahinya dengan pujian. Dan Sari berusaha untuk tidak membuatnya kesal dan sangat berharap setidaknya salah satu dari bayi mereka adalah laki-laki. Baginya sendiri, tidak masalah.
Ia sudah mencintai kedua anaknya dengan cinta tanpa syarat. Segera terungkap bahwa Sari mengandung apa yang disebut kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Benar-benar anugerah dari takdir. Bima senang. Pewarisnya ada. Sari pun merasa lega. Perutnya membesar dengan cepat. Sari sudah sangat sulit untuk bergerak, apalagi berjalan. Dan sialnya, Bima justru menghabiskan waktu berhari-hari di kantor, dan terus-menerus melakukan perjalanan dinas. Setiap hari ia menelepon istrinya, menanyakan kabarnya, mengeluh bahwa ia tidak bisa berada di sisinya, dan pada saat yang sama meyakinkan bahwa ia berusaha keras demi Sari dan anak-anak. Aku ingin keluarga kita tidak kekurangan apapun, katanya. Aku ingin anak-anakku memiliki yang terbaik. Sari, seperti biasa, setuju dengan suaminya, mengakui kebenaran argumennya. Tapi ia tetap berharap Bima ada di sisinya. Sari sangat membutuhkan bantuan. Untungnya, ibunya tidak meninggalkannya dalam situasi sulit. Ibunya yang berbelanja untuknya, menemaninya ke rumah sakit. Kemudian lahirlah si kembar, sedikit lebih awal dari perkiraan, seperti yang sering terjadi pada kelahiran kembar. Laki-laki dan perempuan, Bagas dan Rina. Mereka berisik, penuh rasa ingin tahu, dan aktif. Dan Sari pun tenggelam dalam kesibukan. Sekarang ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk anak-anak. Mengganti popok, menimang, menyusui, mencuci, jalan-jalan, memandikan. Bima membantu sebisanya. Tapi ia lelah setelah bekerja. Sari berusaha untuk tidak terlalu membebaninya dengan pekerjaan rumah tangga. Ia menangani semuanya sendiri. Tangisan bayi, terutama saat mereka bangun di malam hari, jelas membuat Bima kesal. Sari melihatnya, dan ia merasa sedikit sedih. Tetapi ia mencoba untuk memahami suaminya. Ya, sebagai ibu muda dengan 2 bayi, ia sangat lelah. Tapi Bima juga tidak lebih mudah. Di pundaknya ada tanggung jawab atas kesejahteraan finansial keluarga. Ia berhak untuk beristirahat dan mendapatkan ketenangan di rumahnya sendiri. Dan Sari berusaha sekuat tenaga untuk memberikan ketenangan itu pada suaminya. Waktu berlalu. Anak-anak tumbuh besar. Sari merasa lebih mudah. Namun, dalam kesibukannya mengurus anak-anak, ia tidak menyadari banyak hal. Bima semakin menjauh. Sekarang ia bisa tidak pulang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dengan alasan pekerjaan. Entah perjalanan dinas, makan malam bisnis, atau perjalanan dan pertemuan penting lainnya. Sari tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu sibuk. Dan ibunya, yang pada awalnya begitu sering membantu putrinya mengurus cucu-cucunya, tiba-tiba kondisinya menurun. Sari pada awalnya juga tidak menyadarinya. Mata ibunya yang kusam, migrain yang semakin sering, kelelahan yang tak berkesudahan. Sibuk dengan masalahnya sendiri, Sari sama sekali tidak memperhatikan semua itu. 2 bayi sekaligus bukanlah hal yang mudah. 3 tahun berlalu begitu saja. Bagas dan Rina sudah besar. Sari memutuskan sudah waktunya memasukkan anak-anak ke taman kanak-kanak dan ia sendiri kembali ke pekerjaan yang dicintainya. Ya, masa cuti melahirkan itu istimewa. Sangat menyenangkan mendedikasikan seluruh waktumu untuk anak-anak, keluarga, rumah, apartemen berkilauan bersih. Setiap hari ada hidangan lezat menanti. Tapi Sari sangat ingin kembali ke kantor, berpakaian modis, merias wajah, berinteraksi dengan rekan kerja, dan melakukan pekerjaan favoritnya, menerjemahkan. Dan uangnya sendiri jelas tidak akan sia-sia. Memang, Bima sepenuhnya menafkahi keluarga. Ia dengan murah hati mentransfer dana ke rekening Sari untuk kebutuhan sehari-hari dan mainan anak-anak, dan tidak pernah meminta laporan. Tapi Sari ingin kembali mandiri secara finansial. Ia menanti-nanti akhir dari cuti melahirkannya. Sari berharap ketika ia kembali bekerja, Bima akan memandangnya dengan cara yang berbeda lagi, dan minat akan kembali muncul di matanya. Dan akhirnya, hal itu terjadi. Anak-anak masuk TK, Sari kembali ke kantor. Awalnya, ia menikmati kehidupan barunya.
Pekerjaan membuatnya senang dan terinspirasi. Interaksi sosial memberinya semangat. Tapi periode indah ini berlangsung sangat singkat. Anak-anak mulai sakit di TK. Silih berganti. Kadang Rina mulai batuk. Kadang Bagas tiba-tiba demam. Sari akan ditelepon dari TK saat bekerja dan diminta untuk menjemput si kembar. Ia akan meminta izin dari atasannya, bergegas menjemput anak-anaknya. Setelah itu, akan ada cuti sakit minimal 2 minggu, di mana posisinya digantikan oleh orang lain. Sari merasa tidak enak pada rekan kerja dan atasannya, tapi apa boleh buat, Bima tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ia adalah pencari nafkah utama keluarga dan ibunya. Belakangan ini ia terlihat sangat lemah dan lelah. Sari tahu ibunya sering ke dokter, mengurus kesehatannya sendiri. Membebaninya dengan 2 anak kecil yang terus-menerus sakit, Sari tidak tega. Meskipun ia tahu nenek mereka sangat menyayangi cucu-cucunya. Mertuanya juga bukan pilihan. Mereka punya kehidupan sendiri yang menarik dan sibuk, dan hampir tidak pernah menanyakan kabar si kembar. Hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Yah, itu hak mereka sepenuhnya. Tampaknya seiring berjalannya waktu, anak-anak akan beradaptasi, berhenti tertular flu, dan semuanya akan kembali normal. Tapi tidak. Penyakit yang tak berkesudahan tidak meninggalkan si kembar. Dokter anak hanya bisa angkat tangan. Ya, ada yang namanya anak non-TK. Tidak semua anak cocok dengan lingkungan prasekolah. Dan anak-anak ibu ini lahir prematur. Sistem kekebalan tubuh mereka mungkin belum matang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Sari dengan sedih. Ia sudah terlalu lama digantikan di tempat kerja oleh seorang rekan muda, dan suara gadis itu di telepon hari ini terdengar sangat lelah. Tentu saja, tidak mudah menangani 2 bagian pekerjaan sekaligus. Sari merasa bersalah, baik pada rekan-rekannya maupun pada anak-anaknya. Ya, mau bagaimana lagi, sang dokter mengangkat bahu. Satu-satunya jalan keluar adalah mengeluarkan anak-anak dari TK. Penyakit yang sering kambuh bukanlah hal yang baik. Mereka sudah mulai mengalami komplikasi. Dalam rapat keluarga, Sari membahas situasi ini dengan suaminya. Dokter bilang anak-anak sebaiknya tidak masuk TK. Katanya dengan suara sedih, menatap suaminya. Aneh. Zaman saya dulu tidak ada yang seperti ini. Ini semua akibat terlalu protektif di bulan-bulan dan tahun-tahun pertama. Kamu membungkus mereka seperti lontong, tidak membiarkan mereka jadi kuat. Mereka lahir prematur dan lemah. Sari mengingatkan, tidak bisa diperlakukan dengan cara lain saat itu. Kamu itu ibu yang terlalu khawatir. Desah Bima. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Aku berpikir untuk menyewa pengasuh. Sari berbagi idenya. Pengasuh? Bima mencibir. Anak-anakku akan diasuh oleh orang asing yang akan terus-menerus berada di rumah kita? Tidak terus-menerus, hanya selama jam kerjaku. Aku sudah menelepon agensi. Tidak, kata Bima tegas. Aku tidak akan mengizinkan orang asing masuk ke dalam kehidupan anak-anakku, dan secara ekonomi, itu tidak terlalu menguntungkan. Gaji kamu tidak akan cukup untuk membayar pengasuh profesional yang berkualitas. Dan kita tidak butuh yang lain. Jadi, lebih baik kamu tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Itu satu-satunya keputusan yang benar. Sari mencoba membantah. Ia mencoba menjelaskan kepada suaminya betapa pentingnya pekerjaan baginya. Itu bukan hanya cara untuk mencari uang, tetapi juga wadah untuk realisasi diri dan berinteraksi dengan orang-orang menarik. Tapi Bima bersikeras. Ia dengan tegas menentang pengasuh dan mendesak agar istrinya tinggal di rumah. Ingat betapa enaknya saat kamu cuti melahirkan? Rumah bersih, anak-anak ceria dan tenang, selalu ada bau makanan enak di rumah. Sekarang bagaimana? Berhentilah bekerja. Jangan pikirkan lagi. Seseorang harus mengurus anak-anak, dan itu bukan aku yang harus meninggalkan jabatanku. Dan Sari terpaksa menerima keputusan itu. Bima menekannya, seperti yang selalu ia lakukan, bahkan di awal hubungan mereka.
Awalnya, Sari sendiri yang mencoba menyenangkan pria yang dicintainya dan karena itu selalu mengalah. Tetapi kemudian, ketika ia mencoba menyuarakan pendapatnya yang berbeda, ia berhadapan dengan tekanan kuat dari suaminya. Bima tidak mentolerir sanggahan dan menuntut kepatuhan penuh dari Sari. Apa yang dulu tampak seperti dinding batu yang kokoh ternyata hanyalah sebuah sangkar atau perangkap yang tidak ada jalan keluarnya. Sangat berat bagi Sari untuk berhenti dari pekerjaan yang dicintainya. Rekan-rekannya membujuknya untuk tetap tinggal, menawarkan berbagai pilihan untuk anak-anak, TK swasta, pengasuh. Tetapi Sari tahu betul bahwa Bima tidak akan setuju dengan argumen apapun. Ia telah menyatakan pendapatnya dengan jelas. Dan hanya pendapatnya yang berhak ada. Setelah bekerja 2 minggu terakhirnya, Sari pulang dengan perasaan tertekan. Ia merasa telah membuat pilihan yang salah. Dan hari-hari bersama anak-anak pun kembali bergulir. Semua seperti biasa. Mencuci, membersihkan, memasak, kegiatan edukatif. Anak-anak sudah besar. Saatnya untuk les. Sari mendaftarkan si kembar ke les luncur es. Berharap mereka akan menjadi lebih kuat dan sehat karena es, dan kemudian ia bisa kembali bekerja. Tentu saja, sepertinya tidak mungkin kembali ke tempat kerja lama. Posisinya sudah diisi orang lain. Jadi tidak ada tempat untuk kembali, tapi ia bisa mencari pilihan lain. Waktu berlalu, hubungan dengan Bima benar-benar memburuk. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai pasangan, wanita yang dicintai. Baginya, Sari adalah pengasuh, juru masak, tukang cuci, petugas kebersihan staf pelayan, tidak lebih. Bima hampir tidak pernah berbicara dengan istrinya, dan jika ia memperhatikannya, itu hanya untuk mengkritiknya lagi. Sari mencoba untuk berbicara dengan suaminya. Ia secara terbuka mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Bukankah begitu yang disarankan oleh para psikolog terkenal? Mengutarakan apa yang ada di hati, jujur dengan pasangan. Tapi sepertinya Bima sama sekali tidak tertarik pada dunia batin dan perasaan istrinya. Memangnya apa yang bisa dibicarakan denganmu? Ia sering mencibir. Tentang wajan, resep, dan prestasi anak-anak. Siapa yang tertarik dengan obrolan ibu rumah tangga? Kata-kata itu melukai hati Sari. Dulu ia adalah mahasiswi terbaik. Kemudian seorang profesional yang dicari. Dan sekarang, terpaksa mengurus anak-anak, suaminya menganggapnya sebagai ibu rumah tangga yang terbatas. Sebenarnya, dalam banyak hal Bima benar. Sari curiga Bima punya selingkuhan, terlalu sering ia pulang larut malam, dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali, dengan alasan sibuk. Memangnya kamu pikir bagaimana? Aku sendirian yang menafkahi keluarga. Bayangkan saja tanggung jawab di pundakku. Ini bukan sekadar membersihkan ingus anak-anak dan memasak sayur lodeh. Aku bekerja keras. Makanya aku pulang larut. Begitulah kira-kira jawaban Bima ketika Sari mencoba mengatakan bahwa ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Anak-anak tidak hanya butuh perhatian ibu, tetapi juga interaksi dengan ayah. Tapi Bima, sepertinya, telah kehilangan minat pada si kembar. Dulu pria ini fanatik menginginkan seorang putra. Dan sekarang, ketika Bagas yang sedang tumbuh besar begitu merindukan ayahnya, Bima sama sekali tidak memperhatikan anak-anaknya sendiri. Mereka seolah-olah tidak lagi menarik baginya, seperti mainan yang sudah usang. Dan kemudian ada ibunya. Kondisi kesehatannya semakin membuat Sari khawatir. Ibunya menjadi kurus, pucat, dan ada kesedihan tak berujung di matanya. Sang ibu mencoba menyembunyikan kesedihan itu di balik senyuman saat mengunjungi putri dan cucu-cucunya. Ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi Sari bisa melihatnya. Sekarang sudah tidak mungkin untuk tidak menyadarinya. Dan ibunya terlalu sering pergi ke rumah sakit, tidak seperti biasanya. Sari mencoba bertanya pada ibunya apa yang terjadi, tetapi ibunya selalu menenangkannya. Ibu sudah tua. Kamu mau apa? Senyum ibunya sambil mengelus rambut Sari seperti masa kecil. Di dekatnya, Sari yang sudah dewasa dan menjadi ibu dari 2 anak,
Kembali merasa seperti gadis kecil yang dicintai dan bahagia. Tekanan darah dan penyakit-penyakit usia tua lainnya. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada yang baik-baik saja. Suatu pagi, seorang tetangga menelepon Sari dan memberitahu bahwa ibunya semalam dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit provinsi. Hati Sari terasa seperti diremas oleh tangan es ketakutan. Ia meraih anak-anaknya, yang tidak ada yang bisa menjaganya, dan bergegas ke rumah sakit itu. Sepanjang jalan, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini untuk orang yang dicintainya. Sari memarahi dirinya sendiri karena begitu saja percaya pada ibunya. Lebih mudah baginya untuk berpikir bahwa orang yang dicintainya memang baik-baik saja. Pertama, hatinya lebih tenang. Kedua, tidak perlu melakukan apa-apa. Sari sudah cukup sibuk dengan anak-anak. Dan sekarang, ibunya dibawa ambulans. Padahal semua ini mungkin bisa dicegah. Sari meninggalkan anak-anaknya dengan seorang perawat muda yang setuju untuk menjaga mereka. Sepertinya ia sangat menyukai anak-anak. Wajahnya baik dan ramah, senyumnya manis. Saat itu, Sari hampir tidak peduli pada siapa ia meninggalkan anak-anaknya. Ia mencari ibunya, ia ingin menatap mata yang dikenalnya, mendengar suara yang dicintainya, tapi tidak berhasil. Sari menemukan dokter yang merawat ibunya. Ternyata ia adalah seorang ahli bedah onkologi. Sungguh sebuah kejutan. Ternyata ibunya sudah lama menderita penyakit ganas dan tak tersembuhkan. Sudah jelas tidak ada yang bisa dilakukan. Selama beberapa tahun terakhir, para dokter telah berusaha sebisa mungkin untuk memperpanjang hidup Ibu Sari yang semakin memudar. Ia mengonsumsi obat-obatan kuat, sadar sepenuhnya bahwa itu bukan pengobatan, melainkan hanya penundaan, dan tidak memberitahu putrinya apapun, mungkin tidak ingin membuatnya sedih. "Kami bukan Tuhan," kata dokter itu sambil mengangkat tangan. "Kemarin ibu Anda masuk dalam kondisi kritis. Penyakitnya telah mengambil alih, seperti yang sudah diperkirakan. Beliau ada di ICU. Tidak ada harapan. Hitungannya tinggal jam. Bolehkah saya melihatnya?" Air mata besar mengalir di pipi Sari. Apa yang paling ia takuti telah terjadi. Orang yang paling ia cintai akan segera tiada, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi Sari ia tiba-tiba sadar bahwa ia masih mengharapkan keajaiban. Segala sesuatu bisa terjadi. Ketika musibah sebesar ini menimpamu, apalagi secara tiba-tiba, kesadaran menolak dan mencari jalan keluar. Anda boleh melihatnya. Tapi ibu Anda, beliau dalam keadaan koma. Beliau tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan apa-apa. Tapi Sari tetap masuk ke kamar ibunya. Sungguh tak tertahankan melihat orang yang dicintai dalam kondisi seperti itu. Sari memegang tangan ibunya dan perlahan-lahan menyadari apa yang sedang terjadi. Ibunya tampak seperti sedang tidur. Wajahnya tenang, kelopak matanya tertutup rapat. Sari tiba-tiba berpikir bahwa ia tidak bisa mengingat apakah ia pernah melihat ibunya tidur. Ibunya biasanya selalu bangun lebih dulu darinya, dan tentu saja tidur setelahnya. Dokter tidak salah. Ibu Sari meninggal pada hari yang sama, hanya beberapa jam setelah putrinya yang berduka meninggalkan rumah sakit. Sari ditelepon dan diberitahu kabar yang belum siap ia terima. Harus diakui, Bima mendukung istrinya di saat yang mengerikan itu. Ia sendiri yang mengurus pemakaman, membawa anak-anak ke rumah orang tuanya karena Sari tidak bisa merawat mereka. Sari sangat berterima kasih pada suaminya untuk semua itu. Sari tidak menginginkan apa-apa, tidak tertarik pada apapun. Bahkan anak-anak untuk sementara waktu seolah kehilangan arti baginya. Wanita itu merasa kini ia sendirian di dunia ini. Ya, sendirian, meskipun punya anak dan suami. Bima, ia terasa begitu asing, dingin, selalu tidak puas dan menghakimi. Anak-anak masih sangat kecil. Dan Sari sendirian melawan seluruh dunia yang dingin dan kejam. Tapi hidup terus berjalan. Sari harus menguatkan diri dan perlahan-lahan kembali ke rutinitasnya.
Pekerjaan rumah tangga mengalihkan perhatiannya dari pikiran-pikiran berat. Si kembar mulai kembali membuatnya tersenyum. Bima bersikap seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Dingin, meremehkan, dan sangat jauh. Benar-benar orang asing. Di tahun yang berat setelah kepergian ibunya ini, Sari sangat membutuhkan dukungan dan perhatian. Ia terus-menerus merasa kedinginan, bahkan di cuaca panas. Ia hanya kekurangan kehangatan manusiawi yang selalu diberikan ibunya, bahkan dari kejauhan. Baru sekarang Sari benar-benar menyadarinya. Tapi ibunya sudah tiada. Sari benar-benar sendirian di dunia ini. Itu menakutkan, menyedihkan, dan kadang-kadang membuatnya panik. Di tahun yang berat itu juga, Sari mengetahui bahwa suaminya memang punya selingkuhan. Ia sudah curiga sebelumnya, tapi sekarang Bima seolah-olah tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Suatu kali, Bima meninggalkan ponselnya di meja kopi, dan selingkuhannya kebetulan mengirim pesan. Tentu saja, Sari tidak akan pernah membuka ponsel suaminya. Tetapi di layar muncul foto yang sangat menarik, seorang wanita pirang cantik dengan lingerie merah menyala. Sari membaca pesan itu. Seseorang bernama Maya berteriak dengan huruf kapital bahwa ia sangat merindukan Bima dan menantikan kelanjutan petualangan semalam. Sari berpikir, baru kemarin suaminya lagi-lagi menginap di kantor karena harus menyelesaikan laporan. Ternyata, pria itu tidak sedang berkutat dengan dokumen, melainkan sedang berpetualang. Sari menggulir percakapan suaminya dengan si cantik berambut pirang itu. Ya, tidak ada keraguan lagi. Maya dan suaminya adalah sepasang kekasih, dan sudah cukup lama. Sari meletakkan ponsel itu kembali. Apakah ia merasa sakit hati saat itu? Mungkin tidak. Bima sudah lama menjauh, dan Sari sadar bahwa ia punya hubungan lain. Benar, ia mengira itu hanya hubungan sesaat dengan gadis-gadis yang berbeda. Tapi ternyata, hubungan Maya dan suaminya sudah berlangsung lama dan serius. Jadi, Sari hampir tidak merasa sedih. Hanya ada rasa jijik di hatinya. Dan harapan tipis bahwa hubungannya dengan Bima suatu hari akan membaik, kini benar-benar lenyap. Bahkan demi anak-anak, ia tidak akan mentolerir pria seperti itu di sisinya. Apa yang harus dilakukan? Apa langkah selanjutnya? Sari sadar bahwa posisinya sangat rentan. Ia punya 2 anak berusia 6 tahun dan sama sekali tidak punya penghasilan. Tapi ia akan memikirkan cara menata hidupnya nanti. Sekarang ia harus berbicara terus terang dengan suaminya. Terlalu banyak kebohongan dalam hubungan mereka. Mungkin setelah percakapan jujur, hatinya akan terasa sedikit lebih lega. Bima keluar dari kamar mandi, duduk di sofa depan TV, dan mengambil ponselnya. Seperti biasa, ia tidak memperhatikan Sari yang duduk di sebelahnya. Suaminya tenggelam dalam membaca pesan. Sari mengamati wajahnya dengan saksama, mencari emosi apa yang akan muncul, tapi tidak ada perasaan apapun. Dengan ekspresi tenang, pria itu membaca pesan dari selingkuhan mudanya. Sampaikan salam untuk Maya, kata Sari tak tahan lagi. Ia ingin melihat reaksi apapun dari suaminya. Bima menatapnya dengan heran. Jadi, kamu tahu? Suaranya datar dan tenang, seolah-olah memiliki selingkuhan adalah hal yang biasa bagi seorang kepala keluarga. Tahu? Angguk Sari. Ngomong-ngomong, dia cantik. Kamu mengintip ponselku? Bima berhasil bersikap seolah-olah Sari yang bersalah. Aku selalu tahu otakmu itu kecil, tapi setidaknya aku pikir kamu jujur. Sari menarik napas dalam-dalam. Bima, setelah semua yang dilakukannya, masih berani menuduhnya tidak jujur. Betapa sombongnya pria ini. Ya, aku punya pacar, suaminya tidak mengelak, dan dia memang cantik. Dia merawat dirinya sendiri. Tidak sepertimu. Dia berusaha membuatku senang dan terkejut. Sedangkan kamu, di kepalamu hanya ada panci dan penyakit anak-anak. Aku tidak tahan. Tidak tahan lagi seperti ini. Bima tidak berusaha mengelak.
Ia dengan jujur dan tulus mengatakan pada Sari bahwa ia adalah orang yang tidak menarik dan terbatas, yang membuatnya merasa sesak. Ini sangat menyakitkan. Itu keputusan kita bersama bahwa aku menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Sari hampir menangis. Tapi kamu berubah menjadi ibu rumah tangga biasa. Kamu jadi gemuk, bodoh. Aku tidak tahan berada di dekatmu. Sari menatap Bima dan menyadari bahwa baginya semua yang terjadi adalah hal biasa. Ia punya pacar cantik untuk hubungan romantis dan bersenang-senang. Dan di rumah, ada istri yang menunggunya meskipun gemuk dan bodoh, tetapi memastikan kenyamanan dan patuh. Benar-benar sempurna, kan? Tapi tiba-tiba Sari sadar bahwa peran seperti itu sama sekali tidak cocok untuknya. Aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Kata-kata itu keluar dari bibirnya sebelum ia sempat memikirkannya. Tapi begitu terucap, Sari sadar itu benar. Dan? Tanya Bima, seolah-olah ia benar-benar tertarik dengan pendapatnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku akan pergi. Dengan anak-anak. Tentu saja, kita bercerai. Kata Sari dengan tenang. Keputusan itu dengan cepat terbentuk di kepalanya. Biasanya ia tidak seberani ini. Tapi entah dari mana keberanian itu datang. Sari tahu ia tidak bisa tinggal bersama Bima. Tidak bisa, dan titik. Jika tidak, ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan itu tidak boleh terjadi. Bima tertawa mendengar ucapannya. Terlihat jelas bahwa ia benar-benar merasa lucu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dasar bodoh? Kata Bima setelah berhasil mengatasi tawanya yang tidak menyenangkan. Kamu mau pergi kemana? Ke rumah kontrakan ibuku. Jawab Sari dengan yakin. Jangan khawatir. Kami punya tempat tinggal. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Dari kondisi seperti ini, dengan 2 anak, ke rumah petak, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan dan dingin. Desah Sari. Saat itu juga, ia memikirkan semua masalah yang akan dihadapinya. Tidak punya uang, tempat sempit, adaptasi si kembar dengan kondisi baru, dan banyak hal lainnya. Tetapi pada saat yang sama, wanita itu tahu bahwa keputusan yang diambilnya adalah satu-satunya yang benar. Ia tidak boleh tinggal bersama Bima. Kamu benar-benar akan pergi meninggalkanku, dengan anak-anak? Bima tampak sangat terhibur. Sikap meremehkan dan ketidakpercayaannya pada kekuatan istrinya semua itu melukai Sari, membuatnya ragu. Kamu, yang tidak menghasilkan sepeser pun selama 6 tahun terakhir? Kamu, yang berpikir uang muncul begitu saja di kartu ATM? Kamu, yang tidak tahu apa-apa tentang tagihan listrik, air, atau kapan terakhir kali kamu membayar iuran RT atau memanggil tukang ledeng? Misalnya, kamu, yang hanya tahu dapur dan anak-anak. Setiap kata Bima bagaikan cambukan bagi Sari. Ya, suaminya sengaja mencoba melukainya, tetapi dalam banyak hal ia benar. Itulah yang paling menakutkan. Sari memang sudah lama tidak bekerja. Ia tidak pernah mengurus tagihan apapun. Semua dibayar oleh Bima. Ia juga yang menyelesaikan masalah terkait perbaikan, tagihan, kredit, dan cicilan. Sari, entah bagaimana, ia benar-benar terputus dari kehidupan. Kesalahannya adalah terlalu fokus pada anak-anak dan melupakan dirinya sendiri. Usahanya memang membuahkan hasil. Si kembar berhenti tertular infeksi. Keduanya pandai menulis dan berhitung untuk usia mereka. Dan keduanya berprestasi dalam olahraga. Tapi sekarang Sari tidak bisa memberi mereka yang utama. Perlindungan, kehidupan dalam keluarga yang utuh dan harmonis. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ini membuat hatinya sangat sakit. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang? Tinggal bersama Bima setelah percakapan ini akan lebih buruk bagi mereka semua. Bima sepertinya tidak mau melepaskan istrinya. Ia bahkan sedikit tegang ketika mendengar Sari akan kembali ke rumah kontrakan ibunya. Jangan bicara omong kosong, katanya,
Seperti biasa dengan senyum meremehkan. Kamu mau pergi kemana? Bawa-bawa anak lagi. Kamu itu ibu rumah tangga sejati. Kamu tidak mampu melakukan apa-apa selain menghabiskan uangku. Satu-satunya hal yang kamu kuasai adalah mendidik anak dan memasak sayur lodeh. Jadi, kerjakan saja urusanmu itu. Sari meringis kesakitan mendengar kata-kata itu. Sebagian Bima benar, meskipun tidak benar. Hanya saja ia, sebagai pihak yang lebih berkuasa dan kuat, kembali menekannya, kembali mencoba membuatnya merasa tidak berharga. Dan ia berhasil. Sari melawan. Ia teringat prestasi-prestasinya di universitas, kemenangannya dalam olimpiade dan kompetisi, IPK-nya yang sempurna. Kata-kata Pak Suryo bahwa ia belum pernah punya mahasiswi seberbakat itu, dan pendapat ibunya. Di saat-saat genting, dari lubuk ingatannya muncul kata-kata ibunya bahwa Sari adalah pribadi yang sangat kuat dan utuh. Ibunya yakin putrinya akan mencapai apapun yang diinginkannya. Aku pergi, Bima, kata Sari dengan tegas. Besok, begitu anak-anak bangun. Dasar bodoh. Bima memegangi kepalanya. Kamu benar-benar tidak punya otak. Apa yang kamu lakukan? Kamu sadar tidak kehidupan seperti apa yang menantimu dan anak-anak? Memangnya kamu peduli? Sari melihat Bima takut ia pergi, dan ia tahu alasannya. Ia adalah orang sukses dengan reputasi tanpa celah. Bima ingin menjadi caleg, dan sudah mengambil langkah-langkah ke arah itu. Dan untuk orang seperti itu, diperlukan citra yang indah. Apa yang lebih cocok daripada istri teladan dan 2 anak yang luar biasa? Dan sekarang tiba-tiba ada perceraian, perselingkuhan. Semua itu tentu akan merugikan Bima. Karena itulah ia khawatir sekarang. Senang rasanya memiliki sedikit kekuasaan atas pria ini. Sari bahkan tersenyum memikirkan hal itu, yang membuat suaminya kesal. Kenapa kamu senang, bodoh? Tanya Bima, yang sudah lama tidak menahan kata-katanya. Sari sudah pernah disebutnya ibu rumah tangga bodoh, ayam dungu, dan sekarang ini. Wanita itu sekarang tidak mengerti mengapa ia menahannya begitu lama. Mengapa ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Seharusnya ia sudah lari dari Bima sejak lama, bahkan jika ia tidak punya selingkuhan. Kamu itu bukan apa-apa tanpaku, lanjut pria itu. Mau pergi? Silakan saja. Pergilah. Nanti juga kamu akan merangkak kembali ke sini. Sari menggelengkan kepalanya. Banyak yang ingin ia katakan pada Bima sekarang, tapi ia takut. Takut jika ia membuka mulut, ia akan menangis di depannya. Dan Sari sama sekali tidak menginginkan itu. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan pria ini. Bima tidak akan pernah melihat air matanya. Aku akan melakukan segalanya agar nafkah anak menjadi minimal. Lanjut suaminya. Kamu akan menerima uang receh. Kamu tidak terbiasa bekerja. Kalian bertiga akan kelaparan. Kamu akan merangkak padaku. Memohon ampun. Ingat kata-kataku. Kamu itu bukan apa-apa. Nol besar. Tempat kosong. Sari diam. Ia menatap Bima dan tidak bisa mengerti bagaimana ia bisa pernah mencintai pria ini. Kejam, jahat, egois, menganggap dirinya raja dunia dan meremehkan orang lain. Bima bersikap seperti itu, atau hampir seperti itu, pada semua orang. Sari sering melihatnya. Rekan kerjanya, teman-temannya semua bodoh dan pecundang. Hanya Bima yang sempurna. Diamnya Sari dianggap Bima sebagai keraguannya. Ia terus melukiskan prospek yang semakin suram tentang kehidupan mandiri Sari bersama anak-anak. Dan ia sama sekali tidak menahan kata-katanya. Ia semakin bersemangat, semakin ingin membuktikan pada wanita itu bahwa tanpanya ia bukan apa-apa. Sepertinya Bima benar-benar percaya pada apa yang dikatakannya. Sari merasa setiap kata suaminya menguras kekuatannya. Bima menyedot energinya, membuatnya merasa tidak berharga. Sedikit lagi, dan ia akan percaya padanya, percaya bahwa ia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa suami yang berpengaruh dan sukses,
dan memutuskan bahwa lebih baik bersabar tetapi hidup tanpa kekurangan. "Diam," kata Sari tiba-tiba, terkejut dengan betapa tenang dan tegasnya suaranya sendiri. Bima terperangah. "Apa? Aku tidak salah dengar? Aku bilang diam. Kamu sekarang. Apa kamu salah bicara atau bagaimana? Sikap macam apa ini? Aku salah. Tapi bukan sekarang, jauh sebelumnya. Seharusnya aku sudah lari darimu sejak lama. Aku sudah lama sadar bagaimana kamu memperlakukanku. Bagaimana aku memperlakukanmu? Sesuai dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Pergilah, coba cari orang bodoh lain yang akan memperlakukanmu berbeda. Sudah cukup. Aku muak dengan obrolan ini. Kemasi barang-barangmu dan enyahlah. Dan ketika kamu merangkak kembali memohon ampun, kita lihat nanti bagaimana reaksimu." Bima berbalik dan keluar dari apartemen, membanting pintu dengan keras. Sebagai perpisahan, ia memperingatkan akan kembali keesokan harinya saat makan siang dan lebih baik ia tidak menemukan Sari di rumah. Mungkin Bima pergi ke tempat mayanya itu, karena suasana di rumah menjadi begitu tegang hingga seolah-olah ada percikan api di udara. Sari tahu suaminya memberinya waktu untuk berkemas. Ia bisa menginap dengan tenang di apartemen yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai rumahnya. Baru kemudian mengemasi barang-barang dan pergi ke rumah petak di pinggiran kota. Tapi wanita itu tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Semuanya di sini mengingatkannya pada Bima, pengkhianatannya, dan perilakunya yang buruk. Sari merasa ketika ia pergi dari sini, ia akan merasa jauh lebih lega. Wanita itu ternyata benar. Ia benar-benar merasakan semacam ketenangan di rumah kontrakan ibunya. Di sini, Sari pernah bahagia. Di sini, ia benar-benar dicintai dan diterima. Dinding-dinding rumah yang dikenalnya seolah-olah dipenuhi oleh energi khusus. Anak-anak juga merasakan sesuatu. Mereka bersikap tenang dan tampak santai. "Aku suka di sini," senyum Bagas sambil melihat sekeliling rumah barunya. "Aku juga," timpal Rina. "Di sini memang sempit, tapi sangat nyaman dan hangat." Nyaman dan hangat. Tidak ada kata yang lebih tepat. Sari merasakan hal yang sama, dan dimulailah kehidupan yang sama sekali baru bagi keluarga kecil itu. Sari mendapatkan uang untuk sementara waktu dengan membawa perhiasan yang pernah diberikan Bima ke Pegadaian. Anting-anting emas, kalung tebal, gelang-gelang gemerincing. Sari tidak terlalu suka pernak-pernik berat dan mahal itu. Tapi Bima bersikeras. Istrinya harus terlihat terhormat, terutama saat pergi bersamanya. Sari melepaskan perhiasan emas itu tanpa penyesalan. Kenangan yang terkait dengannya tidak terlalu membahagiakan. Perhiasan itu diterima dengan harga jauh di bawah harga beli, seperti biasa di Pegadaian. Sari menghitung tumpukan uang kertas yang tidak terlalu tebal itu dan mendesah sedih. Ia berharap mendapatkan lebih banyak. Ya, setidaknya pernak-pernik ini ada gunanya. Keesokan harinya setelah pindah, Sari mengajukan gugatan cerai dan tuntutan nafkah anak. Bima bahkan tidak mencoba membujuknya. Sari menghela napas lega. Ia sudah bersiap untuk bertarung. Bima membutuhkan reputasi tanpa celah. Perceraian sama sekali tidak baik untuknya. Tapi pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Rupanya ia sudah punya rencana baru. Pengadilan menetapkan nafkah anak dalam persentase dari pendapatan ayah. Setelah menerima transfer pertama, Sari tersenyum kecut. Jumlahnya sangat kecil. Bima menepati ancamannya. Ia berjanji akan membayar nafkah minimal, dan ia melakukannya. Dengan koneksinya, tidak sulit baginya untuk menyembunyikan pendapatan resminya. Yah, tidak bisa dibilang Sari sangat terkejut. Ia sudah lama mencari pekerjaan, sadar bahwa sepertinya ia tidak bisa lagi hanya mengurus rumah dan anak-anak. Tidak apa-apa. Si kembar sudah hampir masuk SD. Sari dengan sangat cepat, hanya dalam 2 minggu, mengajari mereka untuk mandiri. Sekarang Bagas dan Rina bisa memanaskan makanan sendiri, mencuci piring mereka sendiri, dan membersihkan rumah. Mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan 24 jam dari ibu mereka.
Secara paralel, Sari mempersiapkan si kembar untuk masuk TK, membawa mereka ke dokter, mengumpulkan surat-surat yang diperlukan. Kurang dari setahun lagi masuk sekolah, tapi tidak apa-apa. Bagi Sari, beberapa bulan di TK pun penting, karena ia harus bekerja. Sayangnya, urusan pekerjaan tidak berjalan lancar. Sari sudah terlalu lama di rumah. Dan sebelum cuti melahirkan, ia hanya sempat bekerja sebentar. Jadi, di usianya yang sudah kepala 3, wanita itu belum memiliki pengalaman yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja. Sari mendatangi semua perusahaan di kota yang membutuhkan penerjemah, mengirimkan CV kemana-mana, tetapi selalu ditolak. Satu-satunya hal yang berguna dari pengetahuannya adalah menerjemahkan tugas untuk mahasiswa, tetapi penghasilannya terlalu kecil dan tidak stabil. Kadang-kadang Sari kebanjiran pesanan, kadang-kadang sepi. Akhirnya, wanita itu menyerah. Ia sadar sepertinya ia tidak akan bisa lagi bekerja sesuai dengan jurusannya. Dan Sari mulai melihat-lihat berbagai macam lowongan pekerjaan. Segera saja urusannya menjadi lebih baik. Tempat kerja pertama Sari dalam kehidupan barunya berada di pinggiran kota. Itu adalah pasar induk besar tempat wanita itu mencoba peruntungan sebagai penjual sayur. Pekerjaan yang tampaknya sangat sederhana. Menimbang sayuran untuk pembeli, menyebutkan harga, menerima uang. Tapi ada jebakan di sini. Pemiliknya sering memarahi Sari karena sayuran terlalu cepat menguap. Sari membela diri, membuktikan bahwa semuanya terkendali, membuat catatan yang jelas, jumlah sayuran di awal hari, penjualan, pendapatan. Semuanya selalu cocok. Ini dagang, ngerti nggak? Hardik pemilik lapak sayur yang marah pada Sari. Di sini kurangin timbangan sedikit, di sana kasih bawang busuk 1-2, di sini selipin tomat penyok. Pembeli nggak akan sadar, tapi kita untung. Tapi itu tidak jujur. Sari mencoba membantah, tapi sia-sia. Pemiliknya malah semakin marah. Jujur nggak jujur, dia ngomongin soal itu. Ini dagang, paham? Kamu mau bikin aku bangkrut. Kalau kamu sebodoh itu, kenapa jualan? Singkat cerita, Sari terpaksa berhenti. Dan sekali lagi ia menganggur. Uang sangat kurang. Untungnya, anak-anak sekarang sudah tenang di TK. Tidak ada lagi demam dan batuk tak berkesudahan. Si kembar menyukai TK baru mereka. Ngomong-ngomong, mereka bersekolah di TK yang sama dengan ibu mereka dulu. Sari kembali mencari pekerjaan. Ia tidak mau lagi menjadi pedagang. Wanita itu sadar itu bukan dunianya. Ia tidak punya kelihayan atau kelicikan yang begitu dibutuhkan oleh pemilik lapak-lapak itu. Tapi Sari diterima sebagai petugas kebersihan di pengelola sebuah kompleks perumahan. Sekarang setiap pagi dan sore ia harus membersihkan beberapa lobi gedung. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan secara fisik. Baru sekarang Sari sadar betapa banyak orang yang tidak terbiasa menjaga kebersihan di sekitar mereka. Apa saja yang ia temukan di tangga. Tapi apa boleh buat bagi wanita malang itu? Nafkah yang dibayarkan Bima untuk anak-anak tidak cukup untuk hidup. Tentu ada pilihan untuk kembali pada suaminya. Tapi Sari tidak mempertimbangkannya. Bukan karena ia takut akan cemoohan suaminya. Tidak. Tapi karena sekarang, tanpa Bima, Sari merasa bebas. Meskipun ia lelah, meskipun ia dan anak-anaknya harus berhemat. Tapi Sari sekarang tidak perlu melapor pada siapapun dan tidak berusaha mati-matian untuk menyenangkan seorang pria dewasa yang cerewet. Ia tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dibuat merasa tidak berharga dan tidak mampu apa-apa. Sari adalah bos bagi dirinya sendiri. Anak-anak juga mendapat manfaat dari perubahan suasana. Mereka menjadi lebih dewasa, serius, dan mandiri. Sekarang si kembar berusaha merawat ibu mereka. Kadang akan membuatkannya teh, kadang-kadang menyeduh serial dengan susu, kadang-kadang merapikan bantalnya. Itu sangat mengharukan. Bagas dan Rina melihat betapa sulitnya ibu mereka. Mereka kasihan padanya, dan mencoba mendukungnya. Hanya perhatian pada anak-anak yang memberi Sari kekuatan untuk terus maju. Air dingin, lobi kotor,
Punggung yang sakit di penghujung hari wanita itu mengalami masa sulit, tetapi ia tidak melihat jalan keluar lain. Sari terus mencari pekerjaan sesuai dengan jurusannya, tetapi tidak ada yang menanggapi CV-nya. Terlalu sedikit pengalaman, jeda kerja yang terlalu lama. Kemudian, manajemen di kompleks perumahan berganti. Sapu baru menyapu dengan caranya sendiri, dan kepala baru itu memecat semua petugas kebersihan. Ia memutuskan lebih murah dan lebih berkualitas menggunakan jasa perusahaan alih daya, dan Sari kembali kehilangan pekerjaan. Wanita itu putus asa. Tanggal 1 September semakin dekat. Si kembar harus dipersiapkan untuk sekolah. Bima sepertinya sudah benar-benar melupakan ia dan anak-anaknya. Ia mentransfer uang receh sebagai nafkah dan menganggap semuanya beres. Dan Sari tidak bisa memintanya bantuan setelah semua yang dikatakannya saat itu, meskipun ia sadar bahwa Bima adalah ayah si kembar sama seperti ia adalah ibu mereka. Dan ia punya kewajiban untuk mendidik anak-anak, yang belakangan ini dengan lihai ia hindari. Bantuan datang dari tempat yang tidak disangka Sari. Siti, sahabat masa kecilnya, mengetahui keadaan sulit Sari, dan menawarkan namanya pada seorang kenalannya. Kenalannya itu punya warung kelontong serba ada, menjual bahan kimia rumah tangga dan juga bahan makanan, serba sedikit. Sari takut untuk kembali ke dunia perdagangan, mengingat pengalaman masa lalunya. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Ternyata semuanya jauh lebih mudah daripada di pasar sayur. Tidak perlu mengurangi timbangan atau menipu siapapun. Bagi Sari, setelah bekerja sebagai petugas kebersihan, pekerjaan sebagai penjaga warung terasa seperti surga, dan gajinya pun lumayan. Sari kembali bersemangat. Sekarang ia bisa mempersiapkan putra dan putrinya untuk sekolah. Ya, Sari mengalami masa sulit. Bekerja, berhemat dalam segala hal, mengurus anak-anak. Sari menahan diri dari banyak hal. Namun, ia tidak pernah menyesal telah meninggalkan suaminya. Satu-satunya hal yang kadang-kadang ia sesali adalah kariernya yang hancur. Dulu, karier Sari dimulai dengan sangat baik. Ia bekerja di sebuah biro perjalanan besar, mendapatkan gaji yang bagus, dihargai, dan siap untuk dipromosikan. Tapi ia harus melepaskan pekerjaan demi anak-anak dan suaminya, dan lihatlah hasilnya sekarang. Apakah pantas belajar selama 5 tahun di universitas hanya untuk bekerja di warung kelontong kecil? Siapapun tanpa pendidikan bisa melakukannya. Suatu malam, seorang pria tua tinggi masuk ke warung. Lonceng pintu berbunyi. Sari, yang saat itu sedang melamun, terkejut dan menatap pengunjung itu. Wajah yang familiar. Tatapan itu, cara berjalan itu. Sari membeku. Ia tiba-tiba mengenali dosen universitasnya, Profesor Suryo. Beliau yang pernah meramalkan masa depan cerah untuk mahasiswi berbakatnya. Semoga Pak Suryo tidak mengenaliku, pikir Sari. Entah kenapa, ia malu bertemu dengan pria ini. Tidak ada yang salah dengan profesi penjaga warung, Sari tahu itu. Hanya saja Pak Suryo. Beliau begitu percaya padanya. Begitu senang dengan kesuksesannya. Sang profesor telah memberikan banyak nasihat penting dan bijaksana kepada salah satu mahasiswi paling menjanjikannya. Ia telah menanamkan sebagian jiwanya pada Sari, dengan harapan suatu hari murid akan melampaui guru. Pak Suryo membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan ia, Sari, begitu saja menyia-nyiakan kesempatan dan kemampuannya. Pak Suryo dengan saksama mengamati rak-rak. Ia jelas sedang mencari sesuatu. Seharusnya, Sari bertanya apa yang bisa ia bantu. Tapi wanita itu, yang bersembunyi di balik bayangan kulkas minuman, diam saja. Mungkin beliau tidak akan mengenaliku sekarang, pikirnya. Sari bertambah gemuk, lebih dewasa. Penampilannya sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Dulu, Sari masih seorang gadis kecil naif, bermata besar, penuh rasa ingin tahu. Dan apa yang telah dilakukan kehidupan padanya sekarang. Akhirnya, Pak Suryo menemukan apa yang dicarinya.
Ia mengambil sebotol minyak zaitun dari rak dan berjalan ke kasir. Sari menegang. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah-olah suaranya terdengar sampai ke jalan. Profesor itu mendekati penjaga warung dan menyerahkan barang belanjaannya. "Selamat malam," sapanya dengan sopan, bahkan tersenyum. Pak Suryo belum mengenalinya. Belum. Ia selalu berbicara dengan ramah pada semua orang, cara berkomunikasi yang menyenangkan. "Selamat malam," bisik Sari. Dan saat itulah profesor itu menatap wajahnya dengan saksama. Sari mengamati reaksinya. Pak Suryo jelas berusaha mengingat dari mana ia mengenal penjaga warung ini. "Sari," kata pria tua itu akhirnya, tidak yakin. Ia masih sangat ragu, tapi tidak mungkin mengelak. Sari mengangguk dalam diam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Profesor itu terkejut. "Bagaimana bisa kamu bekerja sebagai penjaga warung? Dengan kemampuanmu?" Sari sendiri tidak sadar bagaimana ia menceritakan semuanya pada Pak Suryo. Mungkin pria itu sedang terburu-buru, tapi ia tidak menunjukkannya. Sang profesor dengan saksama mendengarkan setiap kata mantan mahasiswinya, tidak pernah menyela. Dan Sari, yang mengejutkan dirinya sendiri, menyadari bahwa ia sudah lama ingin berbagi ceritanya dengan seseorang. Wanita itu bercerita tentang hubungannya yang sulit dengan suaminya, pengkhianatannya, perceraian, perjuangan hidup dengan 2 anak kecil. Dan secara ajaib, hatinya terasa lebih ringan. Sari merasakan dukungan diam-diam dan simpati dari Pak Suryo. Itu memberinya semangat, memberinya kekuatan. "Hidup benar-benar tidak memanjakanmu, ya," simpul Pak Suryo ketika Sari selesai bercerita. "Tapi seharusnya tidak begini. Orang sepertimu harus bekerja sesuai profesi. Tapi sekarang tidak ada yang mau menerima." "Pak?" Sari mengangkat tangan. "Pengalaman sedikit. Jeda kerja lama. Kadang-kadang saya menerjemahkan untuk mahasiswa, dengan bayaran kecil, kalau ada waktu. Untuk kepuasan batin, dan agar tidak kehilangan kemampuan." "Yah, beginilah takdirnya." "Takdir," gumam profesor itu. "Takdir mungkin yang mengatur pertemuan kita hari ini. Aku sebenarnya kebetulan sekali ada di daerah ini. Salah turun dari bus, jadi kuputuskan berjalan kaki pulang. Di jalan, aku mampir ke sini." "Wah, menarik sekali," senyum Sari. Ia tidak lagi merasa malu di depan profesor itu. Beliau jelas memahami situasinya yang sulit dan bahkan merasa kasihan pada mantan mahasiswinya. Sebaliknya, sekarang Sari senang dengan pertemuan ini. Ia kembali berbincang dengan Pak Suryo yang cerdas dan beradab. Ia dengan sabar mendengarkannya dan memberinya semangat, dan dengan kehadirannya saja, Pak Suryo mengingatkan Sari pada masa-masa bahagia ketika ia adalah mahasiswi berbakat dan menjanjikan, dengan masa depan cerah di hadapannya. Sari tiba-tiba teringat bahwa ia cerdas, berbakat, mampu, dan pekerja keras. Pertama Bima, kemudian keadaan hidup yang terkait dengan perceraian, telah membuatnya melupakan hal itu. Sari merasa tidak berharga, menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Tapi ia bukan seperti itu. Ia sama sekali berbeda. Sang profesor mengingatkannya akan hal itu. "Baiklah, begini," kata Pak Suryo dengan yakin dan energik. "Aku tidak bisa diam saja melihat situasi ini. Keponakanku adalah pendiri perusahaan antara properti. Perusahaan itu bergerak di bidang jual beli properti di luar negeri. Tentu saja saya tahu perusahaan itu," senyum Sari. "Wah, saya tidak menyangka pemiliknya adalah keponakan Bapak. Saya kira orang asing." "Bukan, keponakanku yang mendirikannya," senyum Pak Suryo sedikit bangga. "Dan aku bahkan sedikit membantunya dalam beberapa hal. Tapi dia sendiri hebat. Selalu seperti itu. Apakah kamu mau bekerja untuk mereka?" Bapak bercanda. "Saya sudah membanjiri bagian HRD mereka dengan CV. Tidak ada jawaban. Saya bahkan menelepon untuk menanyakan alasannya. Jawabannya standar. Pengalaman sedikit, jeda kerja lama,
dan pekerjaannya sendiri membutuhkan kualifikasi tinggi. Menjadi karyawan antara properti itu impian yang mustahil. Bisa diwujudkan, sanggah Pak Suryo dengan energik. Tentu saja, CV-mu terlihat kurang bagus. Tapi mereka, para staf HRD, tidak mengenalmu sebagai pribadi, sebagai penerjemah berbakat. Nanti Budi akan berterima kasih padaku karena mendapatkan karyawan sepertimu. Pak Suryo meminta nomor telepon Sari. Dengan suara gemetar karena gugup, Sari mendiktekan nomornya. Ia masih tidak percaya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa hidupnya mungkin akan segera berubah begitu drastis. Hanya saja, Sari tidak bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi lebih luar biasa dan menakjubkan dari yang bisa ia bayangkan. Pak Suryo menepati janjinya. Keesokan harinya, Sari ditelepon dari Antara Properti dan diundang untuk wawancara. Sari gugup seperti akan menghadapi ujian terpenting dalam hidupnya. Ia takut tidak menunjukkan sisi terbaiknya, takut mengecewakan Pak Suryo yang telah menjaminnya. Tapi wawancara berjalan lancar. Sari dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pewawancara yang tampak tegas. Wanita itu melihat dari reaksi staf yang mewawancarainya bahwa ia puas dan bahkan sedikit terkejut. "Kami akan menghubungi Anda dalam waktu dekat," katanya sambil tersenyum hangat pada pelamar. Dan Sari meninggalkan Antara Properti dengan keyakinan penuh bahwa memang begitu yang akan terjadi. Itu bukan penolakan halus seperti frasa umum. "Nanti kami hubungi lagi," melainkan janji untuk menghubungi kandidat dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu melihat kantor Antara Properti, Sari tahu inilah tempatnya. Ia menyukai segalanya di sini, suasananya, atmosfer kerjanya, bahkan calon rekan-rekannya yang tampak bersemangat dan terinspirasi. Pekerjaan impian. Sari dihubungi kembali. Diberitahu dokumen apa yang harus dibawa dan kapan harus mulai bekerja. Kebahagiaan wanita itu tak terkira. Bagaimana jika Pak Suryo tidak mengenalinya, atau sama sekali tidak mampir ke warung kelontong kecil yang kebetulan ia lewati? Sekarang ia tidak mau memikirkannya lagi. Sari menyukai pekerjaannya, begitu pula dengan rekan-rekannya. Sekarang wanita itu datang ke kantor dengan setelan elegan, duduk di mejanya, menyalakan komputer, dan tenggelam dalam dunianya. Menerjemahkan dokumen dan pengumuman yang rumit ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, melakukan korespondensi dengan klien asing, terkadang menjawab telepon. Awalnya, rekan-rekan kerja bersikap waspada terhadap orang baru. Di Antara Properti, hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa masuk. Di sini bekerja para profesional sejati. Dan sekarang, seorang wanita tanpa pengalaman dari jalanan. Seperti yang diakui salah satu senior, orang-orang khawatir bahwa mereka kembali disusupi orang dalam yang pekerjaannya harus ditanggung oleh semua orang. Hal seperti itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Tapi Sari dengan cepat menunjukkan bahwa ia datang ke sini memang untuk bekerja. Wanita itu bahkan sempat membantu rekan-rekannya, yang membuatnya diterima dan disukai oleh semua orang. Gaji pertama membuat Sari sedikit terkejut. Tentu saja ia tahu bahwa karyawan Antara Properti mendapatkan gaji yang bagus, tapi ia tidak menyangka gajinya akan sebesar itu. Saking senangnya, kepalanya sampai pusing. Sari langsung memutuskan bahwa malam itu ia akan mengadakan pesta sungguhan untuk dirinya dan anak-anak. Masa-masa sulit jelas telah berlalu. Kemudian ada acara akhir tahun perusahaan, di mana Sari akhirnya untuk pertama kalinya melihat bosnya. Si Budi itu, keponakan Pak Suryo yang dibesarkan oleh profesor tua itu seperti putranya sendiri. Saat itu, Sari baru bekerja di Antara Properti selama beberapa bulan. Selama itu, Budi sedang dalam perjalanan dinas yang panjang. Dan menjelang tahun baru, ia kembali. Secara fisik, ia sama sekali tidak mirip dengan Pak Suryo. Sang profesor tinggi dan kurus, berambut pirang dan bermata biru. Budi tidak tinggi tapi berdada bidang, bermata hitam, dan berkulit sawo matang. Ia tampak seperti orang Italia sama-sama murah senyum, energik, dan mudah bergaul.
Sari terus berpikir bagaimana cara mendekati Budi untuk berterima kasih atas pekerjaannya. Ia sendiri yang melihat karyawan baru itu dan mendekat untuk berkenalan. Dan begitulah, mereka mengobrol sepanjang malam. Ternyata mereka memiliki pandangan yang sama tentang banyak hal, menyukai film yang sama, mendengarkan musik yang sama, bahkan memiliki impian yang serupa. Sungguh menakjubkan. Sari baru pertama kali berbicara dengan Budi, tapi ia merasa seolah-olah sudah mengenalnya seumur hidup, dan pria itu merasakan hal yang sama. Ia sendiri yang mengatakannya. Kepala Sari sampai pusing oleh semua yang terjadi. Entah kenapa, ia langsung percaya pada Budi tanpa ragu. Wanita itu sudah lama tidak merasa cantik, diinginkan, dan menarik. Dan sekarang tiba-tiba pria ini begitu bisa diandalkan, begitu kuat, begitu berpengaruh menatapnya seolah-olah kebahagiaannya bergantung padanya. Sari tidak berpikir bahwa simpati yang tiba-tiba muncul di antara mereka akan menjadi sesuatu yang serius. Lagi pula, untuk apa pria seperti itu mau dengan seorang janda dengan 2 anak? Ia bisa menemukan gadis cantik yang benar-benar lajang, lebih muda, lebih cantik, tanpa masa lalu. Pasti ada ratusan yang mengelilinginya. Tapi Budi, sejak pertemuan mereka, ia jelas tidak memperhatikan orang lain. Mereka mulai berkencan. Inisiator hubungan ini tentu saja Budi. Sari bahagia. Ia menyukai kepercayaan diri dan kegigihan Budi. Pria itu dengan cepat menemukan bahasa yang sama dengan si kembar. Setiap kali bertemu dengan Budi, mereka selalu sangat senang. Dan Budi berusaha untuk lebih sering mengejutkan mereka. Kadang-kadang mengajak ke taman hiburan, kadang-kadang ke taman rekreasi yang menakjubkan. Berbeda dengan Bima, Budi selalu tulus tertarik pada pendapat pasangannya. Sari merasa benar-benar bahagia. Pak Suryo senang dengan hubungan mereka, mengatakan bahwa sekarang ia benar-benar tenang tentang keponakannya. Dan bagi Rina dan Bagas, profesor tua itu menjadi seorang kakek baik, perhatian, dan bijaksana. Baru-baru ini, Budi melamar Sari. Tidak bisa dibilang ini menjadi kejutan total bagi wanita itu. Peristiwa inilah yang hari ini dirayakan oleh Sari dan Budi di restoran. Rina dan Bagas mereka antar ke rumah Pak Suryo di jalan. Beliau selalu senang mendapat kesempatan untuk bermain dengan anak-anak. Dan di restoran, ada Bima. Di sana ia, angkuh, dengan setelan mahal yang necis, berceloteh dengan segelas anggur di tangan. Di sebelahnya ada seorang gadis pirang cantik, si Maya dari foto di ponsel itu. Mungkin mereka sekarang tinggal bersama di apartemen mereka dulu, tapi gadis itu sama sekali tidak terlihat bahagia. Tatapannya kosong, gerakannya ragu-ragu, selalu melirik ke arah pasangannya. Padahal, di foto, Maya tampak begitu berani dan percaya diri. Apakah Bima berhasil menekan burung ceria ini juga? Betapa berbahayanya pria ini. Sari tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mantan suaminya. Dan akhirnya Bima merasakan tatapan itu. Ia berbalik ke arah Sari. Kebingungan. Di matanya yang menyipit. Sekejap melintas kebingungan. Ia tidak menyangka akan melihat mantan istrinya di tempat semewah ini. Mereka tidak berkomunikasi. Tapi mungkin dari beberapa kenalan bersama, Bima tahu bahwa Sari berada dalam kesulitan keuangan. Mungkin pria itu masih menunggu Sari merangkak kembali padanya, memohon bantuan. Nah, sekarang ia tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Budi mengerti apa yang terjadi. Beberapa kali ia menawarkan Sari untuk pergi. Tapi yang mengejutkan, Sari merasa tenang. Ia bahkan senang Bima melihatnya seperti ini. Cantik, sukses, di samping pasangan yang mencintainya. Bima akhirnya menemukan momen untuk mendekati mantan istrinya. Sari pergi ke toilet untuk merapikan riasannya. Mungkin Bima melihatnya dan mengikutinya. "Halo, istriku," senyum pria itu, menyusulnya di lobi. "Hai." Sari tersenyum menawan. Pria ini tidak lagi punya kekuasaan apapun atas dirinya. Sama sekali tidak. "Wah, kulihat kamu sudah hidup enak ya," lanjut Bima dengan suara manis yang dibuat-buat.
Betapa tidak menyenangkannya, licik, dan tidak tulusnya dia. Aku tidak menyangka kamu bisa begini. Kukira kamu gadis pemalu, ibu rumah tangga biasa. Tapi ternyata kamu bisa dapat mangsa kaya. Hebat. Bima jelas ingin menyakiti Sari. Ia kembali mencoba merendahkannya, menunjukkan bahwa mantan istrinya sendiri bukanlah apa-apa. Wanita itu tersenyum menanggapi upaya menyedihkan Bima. Ia belum tahu, bahkan tidak bisa membayangkan, bahwa Sari sekarang sudah berbeda. Trik seperti itu tidak akan mempan lagi padanya. Aku bukan menemukan mangsa kaya. Aku menemukan diriku sendiri. Merasakan bedanya? Bima ternganga kebingungan, tidak bisa menjawab, dan Sari dengan tenang melanjutkan langkahnya.